Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, namun dengan rumah-rumah yang masih menyimpan kehangatan keluarga, tersembunyi sebuah kisah yang menggantung antara bisikan hati dan gemuruh badai. Roy, 61 tahun, adalah seorang pria dengan aura wibawa seorang eksekutif pensiunan, namun kesepian yang mendalam menyelimuti hatinya sejak kepergian sang istri tercinta 3 tahun silam. Rumah megah mereka terasa hampa tanpa kehadiran tawa dan kehangatan wanita yang mendampinginya puluhan tahun. Putranya, Mulyono, 26 tahun, adalah seorang pria ambisius dan pekerja keras. Ia memegang kendali penuh atas perusahaan rintisan teknologi yang sedang melejit, menuntut seluruh fokus dan energinya. 3 tahun yang lalu, Mulyono menikahi Amanda, 25 tahun, seorang wanita dengan kecantikan yang memukau, sering disamakan dengan aktris Raisa, dengan senyumnya yang menawan dan sorot mata yang penuh misteri. Pernikahan mereka, yang awalnya dipenuhi janji-janji manis, perlahan berubah menjadi rutinitas hambar. Mereka belum dikaruniai keturunan, sebuah fakta yang seringkali menjadi bisikan halus di antara keheningan rumah tangga mereka, menambah tekanan tak terlihat pada Amanda. Amanda, dalam kesendiriannya, sering merasa kosong dan terabaikan. Malam-malam yang panjang dihabiskan dengan menatap langit-langit kamar, merenungi setiap inci tembok yang membatasi dirinya dari dunia luar dan dari suaminya sendiri. Hasratnya, baik emosional untuk didengarkan, dimengerti, maupun fisik untuk dicintai sepenuhnya, seolah tak tersalurkan. Mulyono, dengan segala kesibukannya, sering pulang larut malam, lelah dan langsung jatuh terlelap. Kata-kata, "Selamat malam sayang," seringkali diucapkan dengan terburu-buru tanpa ada jeda untuk menatap mata Amanda, tanpa sentuhan yang menghangatkan jiwa. "Apakah ini yang namanya cinta setelah menikah?" bisiknya pada diri sendiri, seringkali dengan air mata yang menggenang di pelupuk mata, membasahi bantalnya. Kerinduan yang menggerogoti hati Amanda semakin memuncak setiap hari, menciptakan jurang antara dirinya dan Mulyono. Roy, sang ayah mertua, adalah satu-satunya teman bicara Amanda di rumah yang luas itu. Ia adalah figur yang hadir mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mulyono. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, di ruang keluarga yang hangat, di taman belakang yang rindang, atau di teras yang menghadap matahari terbenam. Roy, dengan kebijaksanaannya yang matang dan pengalaman hidup yang kaya, seringkali memberikan nasihat yang menenangkan hati Amanda. Ia melihat kesedihan yang tersembunyi di balik senyum menentunya, merasakan hampa yang serupa di dalam dirinya sejak kepergian istrinya. Kedekatan mereka dimulai dengan hal-hal kecil. Roy sering memuji masakan Amanda, mengajaknya berbicara tentang buku-buku yang ia baca, atau sekedar menemaninya menonton film di ruang keluarga. "Amanda, kau tidak hanya cantik, tapi juga sangat berbakat," puji Roy suatu sore setelah Amanda menyelesaikan lukisan bunga. Wajah Amanda merona, sebuah pujian tulus yang jarang ia dengar dari Mulyono. Suatu sore yang sendu, ketika Mulyono sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota, Amanda dan Roy duduk di teras belakang. Senja mulai melukis langit dengan warna-warni jingga yang melankolis. Sebuah topik tentang kesendirian dan kerinduan muncul dalam percakapan mereka, mengalir begitu saja dari hati ke hati. "Saya sering merasa sendirian ya," kata Amanda lirih, menatap jauh ke cakrawala. "Mulyono sibuk sekali. Saya mengerti, tapi kadang saya merasa..." Ia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Roy mengangguk perlahan, tatapannya lembut. "Aku mengerti perasaanmu, Nak. Kesendirian itu seperti hantu, mengendap-ngendap dan merenggut kebahagiaan. Aku juga merasakannya sejak ibumu tiada. Ada keheningan sejenak, hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan." Lalu, Roy meraih tangan Amanda yang bertumpu di sandaran kursi. Sentuhan itu lembut, namun memancarkan kehangatan yang telah lama dirindukan Amanda. "Kau cantik, Amanda. Terlalu cantik untuk merasa kesepian," bisik Roy, suaranya sedikit serak. Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang tulus dan penuh pengertian, menyentuh hati Amanda yang rapuh dan halus akan perhatian. Ia menatap mata Roy, dan di sana ia melihat kerinduan yang sama, sebuah kesepian yang tersembunyi di balik wibawa pria tua itu.
Sebuah sentuhan tangan yang hangat dan penuh pengertian, sebuah momen yang menciptakan celah, membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Ikatan emosional yang dalam mulai terbentuk, pelan tapi pasti. Sejak hari itu, kedekatan mereka berubah. Pandangan mata yang lebih dalam, sentuhan yang lebih sering dan bisikan yang lebih intim. Mereka mulai mencari celah, momen-momen saat Mulyono tidak ada, untuk menghabiskan waktu berdua. Bukan lagi sekedar percakapan biasa, tetapi juga berbagi kehangatan dan keintiman yang mereka berdua rindukan. "Roy, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku," bisik Amanda suatu malam setelah mereka menghabiskan waktu berdua di ruang keluarga, berbagi sebotol anggur merah. Roy hanya tersenyum, mengelus rambut Amanda dengan lembut. Keintiman emosional ini dengan cepat berkembang menjadi keintiman fisik. Amanda yang merasa diabaikan oleh suaminya menemukan pelabuhan emosional dan fisik pada Roy. Roy, yang telah lama kehilangan sentuhan kasih sayang seorang wanita, menemukan kembali semangat hidup dan kehangatan dalam diri Amanda. Cinta terlarang ini seperti nyala api di padang kering, tumbuh dengan cepat dan membakar sanubari mereka, menepis segala batasan moral dan etika. Setiap Mulyono pergi bekerja, rumah itu seolah menjadi saksi bisu dari pertemuan rahasia mereka. Tempat di mana rindu yang tak tersalurkan menemukan jalannya, mendaki ke puncak kenikmatan. Seringkali saat Mulyono pergi bekerja, mereka akan menghabiskan waktu berdua, berbagi kehangatan yang mendalam, menikmati setiap momen yang mereka curi dari dunia. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang, Amanda hamil. Mulyono sangat bahagia, mengira itu adalah buah cinta mereka yang telah lama dinanti. "Kita akan punya bayi, sayang, akhirnya," seru Mulyono memeluk Amanda erat. Namun, bagi Amanda dan Roy, kabar itu membawa serta badai kegelisahan, sebuah bom waktu yang siap meledak. Rasa bersalah menghantui Amanda. Setiap melihat senyum bahagia Mulyono, hatinya seperti tercapik. Konflik batin melanda dirinya. Roy juga dilanda kebingungan yang mendalam. Ia adalah ayah bertua, seorang yang seharusnya menjaga kehormatan keluarganya. Namun ia telah terjerumus dalam sebuah hubungan yang tabu. Malam-malamnya dihabiskan dengan merenung, memikirkan konsekuensi dari perbuatan mereka. Bagaimana ini akan berakhir? Bisiknya dalam hati, dilanda ketakutan yang mencekam. Beban di hati Amanda terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Dengan keberanian yang terkumpul, setelah berminggu-minggu dilanda insomnia dan kegelisahan, ia memutuskan untuk berbicara kepada Mulyono. Apapun yang terjadi, ia akan menerima. Suatu malam Mulyono baru pulang dari kantor, tampak lelah namun masih bersemangat menceritakan pencapaiannya hari itu. Amanda menunggunya di ruang keluarga. "Mulyono, ada yang harus aku ceritakan," ucap Amanda suaranya bergetar. Lebih dari sekedar bisikan. Mulyono yang sedang asik bermain dengan anjing peliharaannya, menghentikan aktivitasnya dan menatap Amanda. "Ada apa, sayang? Kau terlihat sangat pucat. Apa kau sakit?" Amanda menarik nafas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. "Ini tentang kehamilan ini dan ayah." Wajah Mulyono langsung berubah. Dari senyum cerah raut kelewahan menjadi kerutan dahi penuh tanya, lalu kekhawatiran, dan akhirnya kilatan mengarah. Ia mendekati Amanda menatapnya tajam. "Apa maksudmu, Amanda? Jangan bermain-main." Amanda mulai cerita, satu persatu dengan air mata yang mulai mengalir. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah tusukan pisau bagi Mulyono. Ia menceritakan kesepiannya, Mulyono yang sibuk, kedekatannya dengan Roy hingga hubungan terlarang yang terjalin. Saat Amanda selesai, Mulyono terbang. Wajahnya membeku. Kekecewaan, amarah, dan pengkhianatan melintas di wajahnya bagai badai yang dahsyat. "Tidak mungkin," bisik Mulyono tercekak. Lalu ia berteriak, "Apa? Kau? Dengan ayahku?" Suaranya memenuhi seluruh ruangan, menggetarkan dinding. Anjing peliharaan mereka pun meringkuk ketakutan. Roy yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya. Ia melihat Mulyono yang berdiri di hadapan Amanda, matanya memerah karena amarah dan air mata. "Ada apa ini?" tanya Roy pura-pura tidak tahu. "Ayah!" raung Mulyono menunjuk Amanda dengan jari gemetar.
Katakan padanya, Ayah. Katakan padanya kalau ini semua tidak benar. Amanda hanya bisa menunduk, menangis terseduh-seduh. Roy yang melihat kondisi putranya yang hancur, akhirnya tidak bisa menyangkal lagi. Ia menundukkan kepala, mengakui kesalahan dan kekhilafan mereka. Maafkan kami, Nak, bisik Roy. Suaranya penuh penyesalan. Sebuah pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Mulyono berteriak, marah kepada Amanda, dan kemudian kepada Roy, ayahnya sendiri. Drama keluarga yang telah lama terpendam, kini meledak di permukaan. Bagaimana mungkin kalian melakukan ini padaku? Ayah, kau adalah panutanku. Amanda, kau adalah istriku. Raung Mulyono. Air mata membanjiri pipinya, hatinya hancur berkeping-keping. Ia menggebrak meja, memecahkan bunga. Suasana menjadi sangat dramatis dan menegangkan. Dalam kemarahannya yang membabi buta, Mulyono sempat berpikir untuk menceraikan Amanda. Untuk membuang semua yang telah terjadi. Ia ingin melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Namun setelah beberapa waktu merenung, berminggu-minggu mengunci diri di kamar, menolak berbicara dengan siapapun, ia perlahan menyadari bahwa kesalahan tidak sepenuhnya ada pada Amanda. Ia juga telah abai dalam memberikan nafkah batin kepada istrinya, terlalu sibuk mengejar ambisi duniawi. Ia teringat akan senyum Amanda yang dulu ceria, kini sering terlihat murung. Ia teringat akan malam-malam ia pulang terlambat, meninggalkan Amanda sendirian. Dengan hati yang lapang, yang perlahan-lahan mulai menerima, demi keutuhan keluarga dan nama baik yang telah lama ia jaga, akhirnya Mulyono membuat keputusan yang sulit. Ia menerima semuanya. Ia memaafkan ayah dan istrinya. Ia berjanji akan merawat dan membesarkan anak itu nanti seperti biasa. Bagaimanapun juga, bayi itu tidak bersalah. Sebuah keputusan yang luar biasa dewasa, menunjukkan kedalaman hatinya yang mulia, meski diiringi rasa sakit yang teramat sangat. Aku memaafkan kalian, kata Mulyono suatu malam, suaranya pelan namun tegas. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk menyembuhkan luka ini, kata Mulyono suatu pagi saat ia mengepak kopernya. Aku akan pergi berlibur ke tempat yang jauh, di mana aku bisa melupakan amarah dan kekecewaan ini. Ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri, sebuah perjalanan tanpa batas waktu, mencari ketenangan, dan mungkin untuk melampiaskan hasrat dan kekecewaan terhadap istri dan ayahnya, mencari pelarian dari rasa sakit yang begitu mendalam. Selama Mulyono berlibur, rumah itu kembali sunyi. Namun kesunyian itu tidak diisi oleh kehampaan, melainkan oleh kebersamaan Amanda dan Roy. Mereka menjalani hari-hari seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ditinggalkan oleh Mulyono, Amanda kembali mencari kenyamanan pada Roy. Hubungan terlarang yang sempat membuat mereka dihantui rasa bersalah, kini kembali terjalin. Mungkin karena rasa kesepian yang mendalam, atau karena rasa bersalah yang telah dimaafkan, atau justru karena perasaan yang memang telah tumbuh di antara mereka. Rumah itu kembali menjadi saksi bisu hubungan terlarang mereka. Mereka seolah tidak ada terjadi apa-apa, menikmati indahnya surga dunia yang mereka ciptakan sendiri, seolah mereka adalah sepasang suami istri yang sah. Ketegangan dan rahasia kembali menyelimuti rumah itu, namun kali ini dengan lapisan kelegaan karena Mulyono telah memaafkan. Amanda dan Roy sering menghabiskan malam di ruang keluarga, berpelukan di sofa, berbagi cerita dan tawa. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka. Sebuah kebahagiaan yang paradoks, terlarang namun nyata. Roy, dengan segala perhatiannya, membuat Amanda merasa dicintai dan diinginkan. Sesuatu yang telah lama ia rindukan. Momen romantis yang mereka ciptakan selalu diwarnai dengan bisikan-bisikan mesra dan tatapan mata penuh hasrat. Kau adalah duniaku sekarang, Amanda. Bisik Roy suatu malam, membelai rambut Amanda yang tergerai. Dan kau adalah surga duniaku ya, balas Amanda, bersandar nyaman di dada Roy. Hari berganti, bulan berlalu. Akhirnya Amanda melahirkan bayi perempuan yang cantik, diberi nama Bunga. Tangisan pertama Bunga mengisi rumah itu dengan melodi baru,
membawa serta harapan dan juga bayang-bayang masa lalu. Mulyono kembali dari liburannya, tampak lebih tenang, namun dengan sorot mata yang masih menyimpan luka. Mereka semua hidup bersama membesarkan Bunga. Mulyono berusaha keras untuk menjadi ayah yang baik bagi Bunga, anak yang ia terima dengan lapang dada. Ia menghujani Bunga dengan kasih sayang, mencoba melupakan asal-usul kelahirannya. Ada kegetiran yang mendalam di hati Mulyono, mengingat semua apa yang terjadi. Namun ia mencoba berdamai dengan kenyataan. Namun di balik fasad keluarga yang tampak harmonis, hubungan terlarang antara mertua dan menantu itu masih terjadi. Sesekali. Seringkali Amanda yang memulai mencari kehangatan pada Roy. Karena Roy lah yang bisa memberikan kehangatan emosional dan fisik yang ia rindukan, sementara Mulyono masih sibuk dengan pekerjaannya, meskipun ia telah berusaha untuk memperbaiki diri. Hubungan mereka adalah sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat, sebuah bayangan yang mengikuti kebahagiaan keluarga mereka. Kisah mereka berlanjut, sebuah benang kusut antara cinta, pengorbanan, pengampunan, dan godaan yang tidak pernah benar-benar padam. Sebuah cinta segitiga yang rumit, di mana batas-batas moral menjadi kabur, dan hati yang terluka mencari kebahagiaan dalam pelukan terlarang. Sebuah drama kehidupan yang terus berputar dalam diam.